Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik waqtada bi sunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah rahmatullah. Kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama silaturahim dan sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita hari ini menjadi wasilah Allah senantiasa berikan keberkahan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhan yang alam semesta, yang senantiasa mengizinkan kita untuk beraktivitas, bekerja, beramal, beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada Shiratal Mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan Shiratal Mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahmatullah, hari ini kita akan coba mengkaji, mengkupas, mentadaburi terkait pentingnya manusia hidup secara bersama-sama, secara berjamaah. Jadi kajian kali ini terkait dengan kebersamaan kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan ini agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahmatullah, dalam satu kesempatan sahabat pernah menghadap Rasulullah, lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari ini saya telah melakukan pekerjaan ini dan pekerjaan ini." Lalu ada sahabat yang lain menghampiri Rasul juga berkata, "Ya Rasulullah, saya hari ini telah bekerja ini, dan ini." Lalu setelah mendengar perkataan tersebut, Rasul berkata, "Sesungguhnya 2 orang itu lebih baik daripada seorang, 3 orang itu lebih baik daripada 2 orang, dan 4 orang itu lebih baik daripada 3 orang." Kira-kira maksudnya apa tuh? Suruh ngapain tuh? Jadi ada orang menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari ini saya telah mengerjakan ini. Lalu ada orang lain datang kepada Rasul juga berkata, "Ya Rasul, saya hari ini pun telah melakukan aktivitas ini. Lalu Rasul mengatakan, 2 orang lebih baik daripada 1 orang, 3 orang lebih baik dari 3 orang, dan seterusnya. Maknanya apa kira-kira? Suruh ngapain kira-kira? Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan afdolnya kehidupan ini, aktivitas yang kita kerjakan itu bersama-sama. Jadi disebutkan 2 orang lebih baik daripada 1 orang, 3 lebih baik daripada 2, dan seterusnya. Karena kita mahfum sebagai manusia, tempatnya kelemahan, tempatnya alfa, tempatnya kelemahan, tempatnya kelalaian. Bahkan sifat kita sering tergesa-gesa. Itulah sifat manusia. Banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, lalai pula dia, bahkan tergesa-gesa gitu. Sehingga mustahil ketika dia bekerja, beraktivitas, mengerjakan suatu pekerjaan bisa sempurna kalau dikerjakan sendiri. Maka secara fitrah manusia sudah diajarkan oleh Allah untuk hidup ini bersama-sama, tidak bisa hidup sendiri. Sehingga pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkata dengan para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, kalau engkau berjalan di satu tempat, lalu melihat ada taman-taman surga, gitu, maka mampirlah engkau." Gitu.
Jadi Rasul berikan pesan kepada para sahabat-sahabatnya, kalau engkau sedang berjalan di satu tempat, satu wilayah, melihat ada taman-taman surga, mampirlah gitu. Datangilah majelis itu. Taman surga itu apa? Kalau di dunia itu apa kira-kira? Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Kata Rasulullah, kalau engkau bertemu dengan taman-taman surga di dunia, mampir gitu. Dan nanti di hadis lain disebutkan ketika orang berkumpul dalam majelis ilmu, dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, lalu malaikat turun menaungi kita dengan mengepakkan sayapnya karena ridho gitu. Padahal malaikat itu makhluknya Allah yang dia beraktivitas, dia bekerja atas perintah Allah. Maka kalau malaikat datang ke majelis ilmu, dia ridho, sejatinya ridho adalah Allah. Kenapa kita diperintahkan untuk hadir dalam majelis itu? Karena Allah ridho. Karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah turunkan malaikatnya untuk meridhoi mereka. Maka kalau kita telusuri lebih dalam, Rasul perintahkan kepada kita untuk mampir, untuk datang ke majelis itu. Karena apa kira-kira? Karena di situ berkumpul orang-orang beriman, mengkaji Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Allah. Jadi esensinya karena ada perkumpulan orang-orang beriman, maka kita diperintahkan untuk datang, untuk ikut, agar mendapatkan keberkahan. Jadi hadis-hadis ini pun memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya hidup bersama-sama itu, betapa pentingnya hidup berjamaah. Bahkan Allah tidak pernah menghadirkan makhluk yang namanya manusia untuk dia bekerja, dia beraktivitas sendiri-sendiri. Bahkan para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah tuh bersama-sama gitu. Nabi Adam Allah hadirkan di dunia tidak sendiri, Allah berikan temannya namanya Siti Hawa. Nabi Musa alaihi salam ketika dia berdakwah, tidak berdakwah sendiri, Allah turunkan siapa? Harun sebagai temannya, sebagai sahabatnya untuk sama-sama berdakwah. Nabi Isa alaihi salam ketika dia berdakwah menawahkan tauhid, dia tidak pun sendiri tapi ditemani oleh para hawariyun yang 12 orang itu. Begitupun Rasulullah ketika hadir di dunia, dia berdakwah tauhid, maka tidak sendiri Rasul berdakwah, tapi ditemani dengan para sahabatnya, Ansor dan Muhajirin, Abu Bakar, Utsman, Ali dan seterusnya, mendampingi Rasul. Maka perlu coba kita kaji sekarang, seberapa urgensi sih kita hidup harus berjamaah, harus bersama-sama gitu. Bahkan kalau kita melihat kedudukan hidup bersama-sama dalam Islam, ini punya posisi yang paling tinggi dalam Islam. Bahkan keberkahan semua kita, aktivitas kita, ibadah kita, tergantung kebersamaan kita. Perhatikan ya, setiap ibadah yang kita kerjakan, syariat yang kita tunaikan, keberkahannya ada dalam kebersamaan gitu. Contoh paling simpel saja lah, sholat gitu ya. Sholat kalau sendiri kadarnya berapa derajat? Kalau sendiri berapa derajat? Satu derajat. Tapi ketika kita bersama-sama, kita berjamaah, berapa kadarnya? 27. Begitupun berdoa, orang berdoa sendiri-sendiri, kadarnya dengan doa bersama-sama, kedudukannya lebih tinggi yang bersama-sama, dan kemungkinan untuk diberikan ijabah oleh Allah lebih besar yang bersama-sama. Semua aktivitas kita, keberkahan itu ada dalam kebersamaan. Maka ketika manusia dihadirkan oleh Allah di dunia, dia harus sadar betul, dia tidak bisa hidup, dia tidak bisa beribadah sendiri-sendiri, kecuali harus bersama-sama. Udah dipahami belum ini konsep seperti ini nih? Kalau kita hidup tuh gak akan pernah bisa sendiri, gak akan pernah bisa, apalagi dalam beribadah gak bisa sendiri, harus bersama-sama. Contoh paling konkret ya, kalau kita analogikan, hidup bersama dalam kehidupan ini, berjamaah dalam kehidupan ini, itu laksana air. Air itu ketika dia berkumpul, bersatu, cuman satu tujuannya, cuman satu visi dan misinya. Apa dia? Mengalir.
Air itu nggak punya tujuan lain kecuali cuma mengalir saja. Mengalirnya kemana? Dari tempat yang tinggi posisinya ke tempat yang rendah. Cuman itu saja visi dan misinya, nggak ada yang lain. Jadi air itu punya misi dan tujuan, yaitu dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan perhatikan air itu, dia terus mengalir sampai dia berkumpul akhirnya di sungai. Lalu dia bergerak, mengalir akhirnya ke lautan. Gitu nggak kira-kira? Kan semua sungai itu muaranya kan di laut, ya kan? Dari air yang cuma setetes, dua tetes, lalu dia berkumpul, lalu dia bisa mengalir sampai dia berkumpul di sungai. Perhatikan, sampai di sungai terus dia mengalir. Kan namanya sungai kan ada aliran sungainya kan? Nanti ujung-ujungnya di muara, lalu ketemu dengan lautan, gitu. Jadi mengalir dia sampai bertemu di sungai, mengalir dia sampai bertemu di lautan. Gitu. Begitulah air. Bahkan air itu kalau sedikit ya, entah setetes, dua tetes atau sekulak, dua kulak gitu ya. Itu kalau didiamkan 1, 2, 3 hari, lama-lama busuk. Tapi kalau dia berkumpul air itu dalam jumlah banyak, 3 kula, 4 kula atau ribuan kula gitu ya. Selain dia suci, dia juga bisa mensucikan gitu. Sudah mulai ada gambarannya ya. Ketika sendiri dengan bersama-sama itu berbeda gitu. Jadi air itu terus dia mengalir sampai di sungai, berkumpul di sungai, lalu mengalir lagi sampai ke lautan. Bahkan karena dia berkumpul dengan air-air yang lain, ketika dia mengalir, hambatan yang ada bisa dilalui, bisa disingkirkan, gitu. Karena berkumpulnya air. Jadi kalau cuman ranting, daun, bahkan mungkin batang pohon yang besar sekalipun, kalau airnya banyak, itu bisa tergeser. Jalan. Mas. Jadi begitulah analogi tamsil dari hidup bersama-sama, hidup secara berjamaah, seperti air. Cuman satu tujuannya, mengharapkan ridho Allah. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Berkumpul di sungai, terakhir berkumpul di lautan. Bahkan dengan kekuatan dia berkumpul dengan air-air yang lain, dia bisa menghalau semua halang dan rintangan. Bahkan kalau kita coba lihat di pinggir-pinggir jalan gitu ya, ada tempat pencucian mobil gitu ya. Kadang kan ada cuma dibersihin luarnya aja. Kadang ada yang mau dibersihin sampai bawah-bawahnya juga tuh. Mesti disemprot gitu kan. Biasa kan dinaikin tuh mobilnya tuh. Itu naikin itu apa tuh? Yang naikin sampai ke atas itu. Hidrolik itu apa? Hidro tuh artinya apa? Air. Hidro tuh air. Coba bayangkan. Jadi air yang kita anggap remeh-temeh itu, ternyata ketika dipadukan, disatukan, bisa mengangkat beban yang berat. Jadi hidrolik itu hidro dari kata air. Jadi secara mekanik air itu diolah sedemikian rupa untuk bisa memberikan tekanan, gitu. Bisa mulai dipahami ya? Analogi orang hidup bersama-sama, berjamaah dengan sendiri-sendiri. Gitu. Itu laksana air. Bahkan kata Rasulullah SAW sering berikan tamsil dan pengajaran kepada orang-orang beriman terhadap pentingnya hidup bersama, pentingnya hidup berjamaah dengan cara makan. Dengan cara makan. Rasulullah tuh pernah diceritakan dalam hadis tidak pernah sekalipun beliau makan secara sendirian. Kalau makan selalu bersama-sama dengan istrinya, dengan ponakannya, dengan sahabat-sahabatnya. Nggak pernah sendirian Rasul makan. Selalu dengan para sahabatnya dan orang-orang dekatnya. Karena apa? Dalam kebersamaan itu ada keberkahan. Karena pernah suatu ketika dalam perang Khandaq, ada yang ingat perang Khandaq, ketika Rasul dan para sahabat menggali parit, ya, dalam perang Khandaq itu parit digali sedemikian rupa. Lalu ketika sudah digali setengah jalan, lalu Rasul diundang oleh sahabat untuk makan di rumahnya. Gitu.
Jadi mungkin seorang sahabat wanita ini punya makanan, dia undang Rasulullah untuk ikut makan. Datanglah Rasul ke rumah sahabat ini. Ternyata ketika datang ke rumah sahabat ini, sang sahabat kaget. Ternyata Rasul nggak sendirian datangnya. Semua yang gali parit itu diajak datang ke rumah orang itu. Repot tuan rumah. Coba bayangkan, yang diundang cuma Rasul, tapi yang datang semua yang gali parit diajak oleh Rasulullah. Kalau orang bangun tidur diajak makan, ketahuan lah kira-kira porsinya seberapa. Ini habis gali parit, udah setengah jalan, diajak ikut makan oleh Rasulullah. Lalu sahabat bisiki Rasulullah, ya Rasulullah, makananku cuma buat bertiga, engkau, aku dan anakku. Gitu kata sahabat. Lalu apa kata Rasulullah? Ambil jatah buatmu dan anakmu, lalu sisakan pinggangnya buat aku. Kata Rasulullah. Diambillah secentong buat isinya, sama buat anaknya. Sisanya diberikan kepada Rasul. Apa yang dilakukan Rasulullah? Semua sahabat suruh berkumpul, bikin berapa kelompok itu, lalu dituangkanlah makanan dari bakul tadi itu. Sampai semua merasa kenyang, bahkan masih tersisa makanan di bakul. Padahal itu bukan puluhan, bahkan ratusan orang. Itu menunjukkan keberkahan kalau kita bersama. Nah, ini Allah ingin ajarkan kepada kita manfaat, urgensi, fadilah kita hidup bersama-sama secara berjamaah dibandingkan sendiri-sendiri. Bahkan kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, serigala itu nggak pernah makan atau menerkam domba atau anak domba kecuali yang terpisah dari rombongannya. Jadi kalau kita lihat acara-acara geografik di TV gitu ya, ada flora fauna gitu, kita lihat tuh bagaimana macan serigala kalau mengincar korbannya itu gimana caranya. Ini ada kelompok nih lagi pada jalan gitu kan, domba atau mungkin rusa atau apa gitu. Ketika ada macan atau serigala mau datang, caranya gimana? Pertama dicari yang paling lemah terlebih dahulu dari rombongan itu tuh. Kalau ini domba, dicari domba yang paling lemah. Biasanya anak domba. Lalu kedua gimana? Yang terpisah. Diobrak-abrik sedemikian rupa agar dia terpisah dari kelompoknya. Gitu. Ketika sudah terpisah, baru diterkam. Dia nggak ngincar yang paling kuat. Karena yang kuat pasti dalam satu kelompok itu bersama-sama terus. Tapi yang lemah kadang-kadang dengan godaan sedikit dia keluar, godaan sedikit dia keluar. Itu yang dikejar oleh serigala. Dan serigala itu mengejar sedemikian rupa. Maka kata Rasulullah itu al-barokah fil jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu ada dalam jamaah. Jadi begitu pun kehidupan kita. Kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, hadapi, kumpuli, dawamkan kita ada dalam kelompok atau jamaah. Agar apa? Agar ibadah kita, kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, ikhwan fillah rahmatullah. Jadi kalau kita melihat kehidupan manusia secara fitrah, kita secara fitrah nih, pasti semua sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri dan harus bersama-sama. Tapi faktanya, kenyataannya, berapa banyak di antara kita ketika ngaji, ketika taklim, ketika tarbiyah, ketika dengar kata-kata jamaah, itu konotasinya, ya, perspektifnya sudah negatif terlebih dahulu. Ya enggak? Kok ngaji ngomongin jamaah gitu. Udah perspektif gitu. Nah, kita perlu bedah apa sebabnya orang ketika ngaji, ketika tarbiyah, ketika tolabul ilmi, ketika mendengar kata-kata tarbiyah tentang jamaah, negatif pandangannya gitu. Maka paling sedikit ikhwan sekalian ada 4 sebab kenapa orang antipati untuk mendengar kata-kata jamaah, yang akhirnya mereka enggan untuk berkecimpung dalam jamaah. Ada 4 sebabnya. Apa 4 itu? Pertama, apa? Istiqla. Ada yang tahu istiqla itu apa? Istiqla itu merasa dirinya paling tinggi. Kalau manusia udah ada perasaan istiqla dalam dirinya, merasa dirinya tinggi, wallahi demi Allah, mustahil dia bisa berjamaah.
Bisa dipahami? Kalau orang punya sifat istiqla, merasa dirinya tinggi, mustahil dia bisa berjamaah. Begitulah Allah ajarkan kepada kita ketika zaman Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau bersatu dengan Rasulullah karena apa? Karena apa kira-kira? Merasa lebih tinggi. Dia nggak mau nantinya dia duduk bareng dengan Bilal bin Rabah. Tahu Bilal bin Rabah? Siapa itu? Hamba sahaya, budak belian. Yang kalau dalam likok-likoknya Rasulullah tuh berkumpul bareng antara Abu Bakar, Utsman, Ali dengan Bilal bin Rabah. Jadi satu, duduk neprok seperti ini. Gitu. Nah Abu Jahal, Abu Lahab merasa istiqla, merasa tinggi, nggak mau duduk bareng dengan mereka. Karena merasa apa? Lebih tinggi kedudukannya, jabatannya, hartanya, ilmunya, pangkatnya, semua lebih tinggi. Maka mustahil orang-orang semacam itu bisa berjamaah. Maka dalam konsep tarbiyah Islam, orang tuh diajarkan sedemikian rupa menghilangkan egonya, merasa lebih tinggi dari orang lain. Semua Nabi dan Rasul diajarkan begitu. Sehingga pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, wahai Nabiullah, wahai Musa, adakah manusia yang lebih pandai daripada engkau? Apa jawaban Nabi Musa? Lah, tidak ada. Jadi ada sahabat Musa bertanya kepada Nabi Musa, adakah orang lebih pandai daripada engkau ya Musa? Jawaban Musa, enggak ada. Cuman saya yang pandai. Kira-kira statementnya Musa ini benar apa salah kira-kira? Salah. Benar apa salah? Di zaman itu ya, statementnya Musa benar atau salah kira-kira? Secara statement benar. Pada masa itu cuman dia Nabi dan Rasul. Cuman dia yang mendapatkan pengajaran langsung dari Allah, yang mendapatkan wahyu, maka pasti dia yang paling pandai pada saat itu. Tapi di balik statementnya itu ada garis tipis antara istiqla dan kebenaran. Bisa dipahami ya? Statementnya mah benar, pasti dia paling pandai, tapi harusnya nggak begitu ngomongnya, gitu. Kira-kira begitu pengajaran Rasulullah. Maka apa yang terjadi kira-kira? Maka Allah hadirkan ada manusia yang nggak pernah dikenal orang, bukan nabi, bukan rasul, bukan orang terutama, bukan alim ulama, bukan orang punya ilmu besar. Dan Allah perintahkan Musa belajar kepada orang ini. Siapa dia? Khidir. Khidir itu bukan nabi, bukan rasul. Sampai sekarang pun kita nggak tahu apa derajat dia, nggak terkenal di masanya. Tapi suruh belajar kepada orang ini, karena dia pernah mengatakan tidak ada orang pandai kecuali saya. Maka dihadirkan Khidir untuk memberikan pengajaran kepada Musa. Berapa lama Allah perintahkan Musa belajar kepada Khidir? Dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan 240 tahun. Selama proses belajarnya itu nggak boleh bertanya, nggak boleh berargumen, sampai nanti datang masanya Khidir menjelaskan semua pengajarannya. Begitu kan? Ya kan? Selama proses berjalan itu nggak boleh nanya. Ada begini suruh diam, ada begini suruh cermati, ada begini suruh terima. Nggak boleh bertanya, nggak boleh berargumen, sampai datang satu masa orang ini mengajarkan kepada Musa. 240 tahun. Dan sampai hari ini kita nggak tahu tuh itu orang tuh dari mana, meninggal di mana, asal dari mana, kita pun nggak tahu. Itu saking Allah ingin bertunjukkan kepada kita, jangan sampai ada manusia dihidupkan oleh Allah punya sifat istiqlah, merasa dirinya paling tinggi. Bukankah iblis dan setan itu telah menghuni surga itu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun? Baru setelah itu ada manusia. Lalu kenapa iblis dan setan tergelincir dari surga ke bumi? Yang tadinya di surga diturunkan Allah ke bumi. Lantaran apa? Lantaran istiqlah, merasa dirinya lebih tinggi, lebih senior, lebih lama dia di surga.
lebih banyak ilmunya karena lebih tahu lebih awal, bahkan lebih kuat karena diciptakan dari api, merasa lebih tinggi dia, maka diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Maka sebab pertama orang tidak mudah menerima kata-kata jamaah karena istighfar. Maka ketika tarbiyah, ketika belajar, ketika thalabul ilmi, ini hati ini mesti ditata. Gitu ya. Kita semua secara pribadi, secara individu udah pernah ngaji di mana-mana lah. Apalagi dengan umur kita yang udah hampir 30, 40, 50 tahun gitu ya. Ngaji udah di mana-mana, udah pernah kita datangi. Dan adab ketika tarbiyah, ketika thalabul ilmi itu selama kebenaran ada dari Al-Quran dan Sunnah harus diterima. Itu adabnya. Jadi merendahkan hati kita, merendahkan hati kita ketika proses tarbiyah. Karena kata Allah, ilmu itu hanya mengalir seperti air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ilmu itu datangnya tinggi dari Allah. Dia hanya mengalir kepada orang-orang yang hatinya rendah. Jadi pertama, orang sulit untuk menerima kata-kata jamaah, bahkan untuk mengikutinya karena pertama istiqlal, merasa dirinya lebih tinggi. Yang kedua karena gurur. Ada yang tahu gurur? Gurur. Tertipu oleh diri sendiri. Karena udah banyak ngaji di mana-mana, banyak baca kitab di mana-mana, ngerasa pendapatnya paling benar sendiri. Sulit menerima pendapat orang lain, gitu. Dia gunakan akal pikirannya, pengalamannya untuk mencari dalil, gitu, untuk membenarkan dirinya. Jadi tertipu oleh dirinya sendiri. Seperti kaum Mu'tazilah. Tahu Mu'tazilah? Yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi kalau kelompok ini menggunakan akal pikirannya untuk terus mengkaji sampai satu titik dia berpendapat Al-Quran ini katanya adalah makhluk karena dia ciptaan Allah, gitu. Dan pada saat itu bukan puluhan bahkan ratusan ulama tuh ditangkapi karena berbeda pendapat dengan pendapatnya Mu'tazilah. Kalau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Karena kalau Al-Quran itu makhluk, namanya makhluk ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada kesalahannya. Dia mau mengatakan Al-Quran bisa jadi salah, gitu. Jadi tertipu dengan dirinya sendiri. Tahu banyak ilmu, merasa pendapatnya benar sendiri. Dan dulu pertentangan ini begitu hebat, ulama-ulama itu. Ada yang ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh karena mempertahankan, mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Jadi jangan sampai kita gurur, tertipu dengan diri sendiri. Karena dalam diri kita ini ada fahalhamaha, fujuroha, watakwaha. Setiap individu manusia itu diilhamkan oleh Allah jiwa fujur, jiwa pembangkangan, dan jiwa ketaatan. Fahalhamaha, fujuroha, watakwaha, qad aflahaman zakkaha. Nah, majelis semacam ini majelis zakah, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat fujur. Karena setiap manusia itu digelincirkan oleh setan untuk berjiwa fujur, membangkang kepada Allah. Sehingga pernah suatu ketika di zamannya Imam Abu Hanifah, yang pada masa itu paham ini begitu menyebar luas kemana-mana. Lalu ada satu muridnya Abu Hanifah, yang begitu fanatik terhadap Abu Hanifah. Lalu dia mengatakan begini, tidak ada pendapat, tidak ada ijtihad yang melebihi dari ijtihadnya Abu Hanifah. Tidak ada tandingannya, uraiannya, penjelasannya, hujahnya, argumentasinya, tidak ada yang menandinginya. Bahkan andai kata ada Al-Quran, ayat Allah yang bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, maka perlu ditafsir ulang. Itu muridnya Abu Hanifah berkata begitu. Jadi andai kata ada ayat Al-Quran nih berseberangan dengan pendapatnya Abu Hanifah, ayat Al-Quran tadi perlu ditafsir ulang.
Bahkan katanya kalau dia bertentangan dengan pendapatnya Abu Hanifah perlu dinasah. Apa nasah itu? Dibatalkan dengan pendapatnya Abu Hanifah. Itu hebatnya gurur itu seperti itu. Menipu manusia seakan-akan dirinya benar. Maka perhatikan fahalhamaha fujuraha wa taqwaha, menangkan jiwa takwa kita. Itulah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses. Jadi pertama, istiqla, merasa dirinya lebih tinggi. Yang kedua, gurur, tertipu oleh diri sendiri. Yang ketiga, orang ketika enggan untuk berkecimpung, untuk beraktivitas dalam jamaah. Karena ketiga apa? Jadi istiqla, gurur. Yang ketiga, hulu. Ada hulu. Hulu. Dulu kepala, Cok. Dulu kepala. Hulu. Apa hulu tadi? Hulu. Apa artinya? Berlebihan. Jadi hulu ini dia berlebihan mencintai sesuatu, hulu juga berlebihan juga membenci sesuatu. Jadi kalau dia cinta kepada sesuatu berlebihan, benci kepada sesuatu juga berlebihan. Itu namanya hulu. Jadi kalau dia suka sama ustadznya, sedemikian rupa dia suka, yang lain dia benci. Gitu. Nah, sifat ini pernah ada kepada umat-umat terdahulu sampai hari ini. Bani Yahudi itu, Bani Israel itu, dia begitu hulu kepada Uzair. Siapa Uzair itu? Uzair itu pemuka Yahudi. Sampai karena dia hulu, dijadikan Uzair itu anak Allah. Sama seperti Nasrani. Begitu hulu dia dengan Isa, dengan Yesus, dijadikan Isa sebagai Tuhan. Gitu. Berlebih-lebihan mencintai sesuatu, berlebihan juga membenci sesuatu. Ada nggak hari ini orang mengatakan, saya kalau ngaji dengan bukan Ustadz si Fulan, saya nggak mau ngaji? Ada nggak begitu? Banyak ya. Kalau bukan pengajian si Fulan, saya nggak mau ikut ngaji. Kalau bukan majelis-majelis sunnah, saya nggak mau ikut ngaji. Gitu. Kalau ustadznya pengajiannya bukan sunnah, saya nggak mau ikut ngaji. Ada nggak begitu? Banyak sekali. Itu karena berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu, berlebih-lebihan juga ketika membenci sesuatu. Lalu yang keempat, yang sering membuat orang enggan untuk bersama-sama, untuk berjamaah, yang keempat istibdar. Apa istibdar itu? Karena banyak ilmunya, karena banyak pengalamannya, dia mencari dalil untuk mendapatkan pembenaran terhadap pendapatnya. Jadi kalau diajak untuk bersama-sama berkumpul berjamaah, enggak, menurut saya mah begini, menurut saya begini, punya dalil sendiri dia. Paling jelas dalilnya, argumennya, hujahnya jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dia berdalil dengan pendapatnya sendiri. Itu namanya istibrar, mencari alat, mencari dalil untuk mendapatkan pendapatnya. Nah, ini dilarang dalam Islam. Kalau sudah datang kebenaran dari Allah dan Rasulnya, ikuti. Jangan mencari dalil sendiri untuk menolak perintah Allah dan Rasulnya. Gitu. Seperti kalau kisah zaman Rasulullah itu, kisahnya Umar ketika Umar menjadi khalifah gitu ya. Dia pernah menetapkan batas mahar buat laki-laki. Tujuannya agar laki-laki itu mudah menikah. Sehingga batas mahar itu dibuat serendah mungkin oleh Umar bin Khattab. Gitu. Padahal sama-sama kita tahu batas minimum itu nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Umar bikin peraturan sendiri. Lalu datanglah sahabat mengkoreksi pendapatnya Umar bin Khattab. Apa kata sahabat? Wahai Umar, apakah engkau menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah? Apakah engkau mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah? Lalu Umar istighfar dan mengkoreksi pendapatnya. Karena tujuan Umar itu bagus, agar orang-orang laki-laki itu mudah untuk nikah, nggak terhalang dengan mahar. Tapi karena nggak diatur dalam Al-Quran dan hadis, nggak boleh dibatasi gitu. Bahkan andai kata sekalipun cuma maharnya hafalan Quran, boleh.
walaupun sekedar apa ya, mungkin cincin nemu di jalanan gitu ya, cincin kawat gitu kan, dijadikan mahar boleh, asal perempuannya mau. Gitu. Jadi nggak ada batasannya. Tapi kalau kita melihat Rasulullah mahar ketika menikahi Khadijah, berapa maharnya? Hah? Berapa kalau dirupiahkan kira-kira? Maharnya 700 ekor unta terbaik, ditambah dengan 72 ukiah emas. 700 ekor unta, satu ekor unta berapa harganya sekarang? 271 triliun. Satu ekor unta berapa harganya? Atau kalau sapi aja lah, sapi berapa yang ukuran paling bagus lah? Kalau kemarin kita kurban tuh, satu ekor berapa kira-kira? Berapa mas? 400 juta masih. Kalau yang pernah patungan kurban itu patungannya sekitar 3 jutaan, 7 orang, 20 juta berarti, 21, 20 juta. Tapi ukuran sapinya kecil banget. Kalau yang agak bagus dan taruhlah 2 kalinya itulah misalkan gitu kan, dan sekitar 50 juta lah kira-kira. Nah kali dengan 700, berapa miliar tuh? Tambah dengan 72 ukiah emas. Kalau dikonversi ke rupiah, miliaran maharnya Rasulullah. Jadi memang nggak ada batasnya, boleh paling rendah, boleh paling tinggi, nggak ada batasnya. Umar membatasin. Tapi pendapat itu dikoreksi oleh sahabat yang lain, dan Umar menerima pendapat itu. Jadi nggak boleh kalau sudah ada ayat-ayat Al-Quran, ada perintah Allah dan Rasulnya, kita cari dalil lain untuk membenarkan pendapat kita. Jadi itu 4 hal yang menyebabkan orang enggan untuk hidup bersama-sama, untuk hidup berjamaah. Coba kita lihat apa sih fadilahnya orang berjamaah itu, apa urgensinya, apa untungnya itu. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ketika detik-detik ajalnya datang, ketika sakaratul maut, masih ada yang ingat lafaz apa yang diutarakan Rasulullah ketika akhir hayatnya? Ketika sudah malaikat Israel datang, nyawa akan diangkat oleh malaikat, lalu ada kata-kata, ada kalimat yang keluar dari mulut Rasulullah. Apa yang keluar dari kalimatnya? Masih ingat gak? 3 Ustaz ya. Hah? Ada 3 Ustaz. Iya, yang pertama apa? As-sholah, ummati, An-nisa, yang terakhir ummati. Perhatikan. Jadi Rasul ketika sudah sakaratul maut, orang ketika sakaratul maut tuh, ikhwan sekalian ya, itu bukan kondisi yang ringan, bukan kondisi yang mudah, bukan kondisi yang kayak kita lagi duduk di kursi lagi nyantai, itu bukan. Walaupun terlihat zahirnya begitu, dia nggak berdaya nyender di kursi atau di kasur, tapi secara zahir bukan begitu maknanya. Orang ketika sakaratul maut itu berat kondisinya. Bahkan iblis dan setan itu tidak ada kesempatan dan waktu yang paling besar dia goda manusia kecuali ketika sakaratul maut. Perhatikan. Jadi iblis dan setan dihadirkan oleh Allah untuk menggoda manusia sepanjang usianya. Kalau dia dihidupkan oleh Allah misalkan 60 tahun, berarti 59 tahun dia menggoda manusia ketika hidup. Tahun terakhir ketika sakaratul maut digoda oleh setan juga. Kira-kira buat setan nih, lebih penting mana 59 tahun atau 1 tahun kira-kira ketika dia menggoda manusia? Hah? Dan godaan paling besar ada di mana? Di 59 tahun atau 1 tahun kira-kira? Coba direnungkan kira-kira. Tujuan setan menggoda manusia agar tergelincir masuk ke dalam neraka. 59 tahun kita hidup digoda oleh setan, 1 tahun terakhir ketika kita sakaratul maut juga digoda oleh setan. Maka setan pun punya hitungan kalkulasi, punya hitungan ekonomis kan. Dengan usaha sekecil-kecilnya dia mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Dia goda manusia cuma hitungan detik, hitungan menit ketika sakaratul maut. Kalau berhasil, tergelincir manusia ke neraka. 59 tahun juga begitu. Ketika berhasil menggelincirkan manusia, masuk ke neraka. Jadi ketika sakaratul maut itu berat kondisi manusia. Dan yang diucapkan Rasulullah ketika sakaratul maut itu, solati, anisa, dan ummati. Dia nggak panggil tuh Hasan, dia nggak panggil Husain, dia nggak panggil Ali, dia nggak panggil Fatimah.
Tapi dia ingat umatnya, umati. Maknanya apa kira-kira? Dia nggak panggil Hasan secara personal, Husain secara personal, Ali secara personal, nggak dipanggil. Padahal itu ahlul baitnya. Tapi yang diingat Rasulullah adalah ummati. Wahai umatku. Itu kelompok manusia mengikuti Rasul. Jadi umat itu kelompok manusia mengikuti Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Ummati. Untuk apa? Perhatikan sholat, perhatikan an-nisa. Jadi ketika sudah sakaratul maut saja, yang diingat oleh Rasulullah, yang dipesankan oleh Rasulullah itu kita yang senantiasa istiqomah mengikuti Rasulullah. Maka dipanggil dengan ummati. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi Rasulullah begitu cinta kepada kita, Allah pun begitu cinta kepada kita. Ketika kita hidup, kita beraktivitas, kita beribadah secara bersama-sama dan berjamaah. Tadi surah As-Saff begitu kan ya, surah ayat yang keempat tadi kan, ketika Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya, laksana apa? Laksana bangunan yang tersusun kokoh. Jadi kebersamaan kita menjadi wasilah Allah cinta kepada kita. Gitu. Karena hari ini berapa banyak orang mengatakan saya cinta Allah. Belum tentu Allah cinta kepada kita. Tapi kalau kita bersama-sama dalam kehidupan ini, berjamaah dalam kehidupan, berjuang bersama-sama, menjadi wasilah Allah mencintai kita. Surah As-Saff ayat 4 tadi. Jadi fadilah, keutamaan pertama, orang yang bersama-sama beribadah, berjamaah dalam ibadah kehidupan, Allah menjadikan kita cinta kepada kita semua. Bahkan kalau kita melihat Al-Quran, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran ketika bicara masalah Allah, dia mengatakan nahnu gitu. Apa artinya nahnu itu? Kalau Allah menyebut dirinya dalam satu ayat di dalam Al-Quran, dia menyebut dirinya nahnu. Maknanya apa nahnu itu? Kami. Nahnu itu nggak sendiri. Padahal menyebutkan Allah. Allah menyebutkan dirinya nahnu. Seperti dalam ayat nahnu nazalna dzikra innahu lahafidzu. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, kami juga yang akan menjaganya. Jadi Allah ingin mengatakan kalau keterlibatan kita semua itu dibutuhkan bersama-sama untuk menjaga Al-Quran gitu. Jadi untuk menjaga Al-Quran tetap solid, tetap utuh, tetap orisinal itu, Allah menurunkan malaikat untuk menjaganya, Muhammad pun untuk menjaganya, kita sebagai umatnya pun harus menjaganya gitu. Bisa dipahami ya? Jadi menjaga Al-Quran itu kata Allah bukan tugas aku semata. Tugasnya malaikat, tugasnya Nabi Muhammad, tugasnya kita sebagai umatnya gitu. Jadi harus bersama-sama. Nah kalau seperti itu Allah akan jaga kita. Jadi tugas berat menjaga Al-Quran itu ternyata tugas kita bersama. Bukan tugas satu orang per orang, individu per individu, bukan. Tapi tugas kita bersama. Bahkan manusia baru disebut sempurna, mulia dia kalau dia bersama-sama, berjamaah, menegakkan dakwah. Terus siar terhadap agama Islam ini. Dia bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama dengan ikhwan-ikhwan yang lain untuk terus berdakwah syiar Islam gitu. Coba buka dalam surah Ali Imran 110 gitu, yang kuntum khairul ummah. Surah 3 110. Dibaca artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi kuntum khairum ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kamu adalah umat yang terbaik kata Allah selama engkau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi kita kalau ingin menjadi umat yang terbaik yang dimuliakan oleh Allah derajatnya harus terlibat dalam jamaah dakwah untuk mensiarkan Islam, mendakwahkan Islam terus secara konsisten semacam itu kita. Jadi ketika kita bicara masalah dakwah ini, bisa nggak kira-kira amar ma'ruf nahi munkar dikerjakan sendiri-sendiri kira-kira? Amar ma'ruf mengajak orang kepada kebaikan, nahi munkar mencegah orang kepada kemungkaran. Bisa nggak dua bagian ini dikerjakan secara sendiri-sendiri kira-kira? Bisa nggak? Ngajak orang dalam kebaikan bisa nggak? Mungkin masih bisa ya. Antum ikut sholat yuk, antum ikut ngaji sama saya. Mungkin masih bisa. Amar ma'ruf. Tapi kalau nahi munkar, bisa nggak sendiri kira-kira? Mencegah orang pada kemungkaran. Kita diperintahkan oleh Allah, dilarang untuk homer, judi, zina. Kita mau larang nih orang melakukan itu. Bisa nggak sendirian kira-kira? Bisa nggak kira-kira sendirian? Bisa, tapi nggak ngaruh. Sulit. Bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi nggak ngaruh. Atau kita di pinggir jalan tuh, misalkan ada lapo tuak tulisannya gitu ya, lapo tuak, orang pada genjreng-genjreng sambil minum, gitu kan? Emang dia begitu kan? Terus kita ingat ayat ini nih, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mau cegah kemungkaran. Bisa nggak tuh kita obrak-abrik kira-kira laponya? Bisa nggak? Bisa. Cuman di penjara kira-kira yang mabuk apa yang bongkar kira-kira? Yang bongkar-bongkar apa yang mabuk kira-kira di penjara? Kita yang bongkar-bongkar gitu. Artinya apa? Nggak bisa nahi mungkar sendiri-sendiri. Harus bersama-sama. Lihat aturannya, lihat kekuasaannya, kekuatannya, baru kita nahi mungkar. Nah kata Allah, orang kalau ingin dimuliakan, ditinggikan derajatnya itu harus berkumpul bersama-sama untuk menegakkan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu perintah Allah. Tapi faktanya kebanyakan orang apa? Mengikuti orang-orang yang beriman atau menjadi orang-orang fasik kira-kira? Kalau orang beriman, dia masuk dalam jamaah, dia amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau orang fasik itu sudah diberikan informasinya, nggak mau dikerjakan. Dia tahu untuk amar ma'ruf nahi munkar itu harus bersama-sama, tapi dia tinggalkan kebersamaan itu. Dia milih bersendiri, milih secara individu, secara personal untuk menjalankan Islam. Sampai sini perhatikan betul ya. Wallahi demi Allah, tidak ada satu perintah Allah pun, tidak ada satu ibadah pun yang Allah turunkan kepada kita bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri. Perhatikan. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, tidak ada satupun ibadah yang bisa kita kerjakan secara sendiri-sendiri. Coba kita buka forum di sini gitu ya. Sebutkan satu ibadah yang bisa dikerjakan secara sendiri. Silakan, kita diskusikan coba. Sebutkan ibadah apa saja lah yang kita pahami. Nanti kita kupas, bolehkah dilakukan sendiri? Bisakah dikerjakan sendiri? Coba ibadah apa kira-kira? Tahajud bisa tahajud. Sholat berarti. Ya. Sholat berarti. Satu-satu dulu. Sholat misalkan. Tahajud adalah sholat, ya kan? Tujuan daripada sholat, apa tujuan sholat tuh? Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Udah ketemu dengan ayat tadi itu. Nggak bisa mungkar sendiri-sendiri. Ya nggak? Sholatnya bisa dikerjain sendiri, bisa. Cuman orang baru bisa disebut dia sholat kalau tujuan sholatnya tercapai. Apa tujuan sholatnya? Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Maka perhatikan setiap ayat Al-Quran tentang sholat. Perintahnya bukan kerjakan sholat, tapi akimis sholat. Apa makna akimis sholat itu? Bukan kerjakan, tapi tegakkan. Apa makna tegakkan tuh? Disiapkan infrastrukturnya, disiapkan juga apa? Bangunannya disiapkan nih, masjidnya disiapkan, karpetnya digelar, AC-nya dingin, disiapkan fasilitasnya. Tapi ada undang-undang juga untuk mengatur orang sholat. Yang nggak sholat bagaimana, yang punya halangan bagaimana, diatur sedemikian rupa. Itu namanya akimis sholat. Udah mulai bisa dibayangin ya. Nyata sholat tuh nggak bisa dikerjakan sendiri.
Karena tujuan sholat, inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Mungkar itu baru bisa dikerjakan kalau bersama-sama. Dan perintah Al-Quran tentang sholat itu aqimis sholat. Bukan kerjakan sholat, tapi tegakkan sholat. Maka kita bisa lihat sisa-sisa penjabaran itu kalau kita pernah umroh dan haji. Kalau kita pernah umroh dan haji itu ketika orang beraktivitas di pasar, di toko dan seterusnya, kemudian kedengar suara azan gitu ya, terus serta-merta ditutup tokonya. Karena apa? Ada askar yang keliling. Ini udah waktunya sholat, suruh tutup tokonya. Bahkan kalau andai kata kita umroh terus sempat lagi makan gitu ya, udah jam 3 kurang dikit kita lagi makan, terus azan berkumandang, langsung ditutup itu si traynya, rolling door-nya. Ya kita sendirian di dalam ruko itu. Dan begitu peraturan di sana gitu. Jadi hatta sekalipun sholat nggak bisa dikerjakan sendiri. Bisa dipahami sama itu ya. Sebutkan ibadah yang lain coba yang bisa dikerjakan secara sendiri. Apa saja? Kan banyak tuh ibadah. Ibadah apa kira-kira yang bisa dikerjakan sendiri? Zakat. Ya? Bukan zakat. Zakat. Iya. Bayar zakat. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, ketika bicara zakat itu gimana caranya, prosesnya? Itu ada amilnya, yang dia datang rumah ke rumah, diketuk tiap rumah untuk mengeluarkan zakatnya. Setelah terkumpul uangnya, zakatnya, hartanya, lalu dimasukkan kemana? Ke Baitul Mal. Lalu disalurkan oleh Baitul Mal itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sudah membutuhkan proses. Dan setiap proses ada orang-orang terlibat di dalamnya, sehingga mustahil zakat bisa dikerjakan sendiri. Bahkan mustahil zakat itu sudah di breakdown secara detail dalam Al-Quran dan hadis. Yang 8 asnaf itu nggak boleh yang lain. Jadi kalau kita bilang saya mau zakat nih, tapi ternyata pembagian harta kita di luar yang 8 ini, maka jatuhnya bukan zakat. Gitu. Bisa sedekah, bisa infak dan seterusnya. Tapi zakat itu dikategorikan jelas. 8 asnaf ini harus menjadi target sasaran dari penyaluran harta kita. Dan itu dilakukan oleh amil-amil zakat. Gitu. Dan mustahil bisa dilakukan sendiri. Gitu. Jadi kalau kita merujuk kepada kisah Rasulullah, sirah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, kalau kita misalkan menjelang Idul Fitri, udah Ramadan 30 hari, 29 hari saya mau zakat fitrah nih. Terus kita zakatkan sendiri dengan tangan kita berikan kepada orang lain. Kalau merujuk kepada sirah Rasulullah itu nggak afdol, nggak pas. Karena harusnya amil yang mengambil. Nanti amil juga yang menyerahkan. Gitu. Ini kadang kita nih karena udah kepepet waktunya, udah takbiran, belum zakat kita siapin 3,5 liter dikasih ke orang tuanya sendiri. Ada nggak begitu? Udah kepepet waktunya nih, pulang kerja baru ingat belum zakat gitu kan, udah takbiran, siapin 3,5 kilo dikasih ke orang tuanya. Benar nggak kira-kira? Orang tua itu bukan zakat. Nafkah orang tua itu. Badan apa Pak? Kalau ngambil zakat. Enggak Pak, maksud lewat HP tinggal transfer. Oh, zakat online. Iya, gitu maksudnya. Saya sih selalu begitu soalnya biasanya. Ya secara proses pembelajaran boleh saja. Yang penting bukan kita yang mengeluarkan, karena itu ada amilnya, ada panitianya. Karena ketika nggak melalui panitianya, kita khawatir pendistribusian harta ini tidak tepat sasaran. Rawan penyelewengan. Area ini kebanyakan dikasih misalkan gitu kan ya, karena mungkin daerah sini nyoblosnya partai itu gitu kan, jadi banyaknya ke situ gitu kan. Bisa jadi kemungkinan begitu kan. Gitu. Jadi baik zakat maupun sholat nggak bisa. Ibadah apa lagi coba kira-kira yang bisa dikerjakan sendiri? Biar kita diskusikan di sini. Biar kita punya gambaran semua perintah Allah itu tujuannya agar kita berjamaah. Dan tidak bisa perintah itu dikerjakan tanpa kita berjamaah. Ibadah apa lagi kira-kira? Coba. Sholat udah, zakat udah, apa lagi kira-kira? Puasa. Hah? Puasa. Apa tujuan puasa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa tattaqun itu? Takwa itu. Takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Totalitas dia kerjakan. Ada perintah Allah 100, dia tunaikan 100. Ada larangan Allah 100, dia hilangkan 100. Semua dikerjakan totalitas. Itu namanya takwa. Nah, kalau kita bicara Al-Quran, ini ada ribuan perintah-perintah Allah. Contoh perintahnya apa?
Kalau orang mencuri apa? Potong apa? Potong tangan. Kalau orang berzina apa? Rajam. Apalagi misalkan hukum-hukum yang ada di sini. Pertanyaannya, itu hukum itu bisa nggak kita kerjakan sendiri? Ada orang ngambil ayam, kita tarik orangnya, potong tangannya, bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Ada orang ketahuan di kos-kosan digerebek perempuan laki-laki, terus kita rajam, bisa nggak? Nggak bisa. Itu yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu tujuannya agar kita bertakwa, agar apa? Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Jadi paham di situ ya? Hatta sekalipun puasa nggak bisa. Ibadah apa lagi kira-kira yang bisa dikerjakan sendiri? Sebutkan aja lah, ibadah apa kira-kira yang pernah kita kerjakan lah? Hah? Baca Quran. Iya, baca Quran. Bisa nggak baca Quran sendiri? Bisa. Hah? Nekat itu. Baca doang. Di Google. Coba perhatikan, nanti coba tarik aja, saya agak lupa ayatnya ya. Bukan mengkaji. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minkum yatlu ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Surah apa itu? Surah apa? 62 Ayat berapa? Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Iya, itu hampir matanya hampir sama seperti itu. Ayat 2 apa? Coba dibuka deh, coba dibuka. Ini menjawab pertanyaan tadi, bisa nggak tilawah sendiri gitu? Bisa nggak baca Quran sendiri? Coba dibuka ayat itu. 62 ayat 2 ya. Surat Al-Jumu'ah. Iya, ada di Al-Jumu'ah, ada di surah yang lain juga sih. Surat 33. 3. Surah 3 Al-Imran ya. Yang walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dibaca Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi berdasarkan ayat itu, yang baca Al-Quran itu orang-orang yang ummi, yang buta huruf, yang kurang ilmunya itu, atau Rasul membacakan kepada mereka di ayat itu. Yang bacain Al-Quran itu Rasul kepada mereka atau mereka baca kepada Rasul? Rasul kepada mereka. Karena apa? Allah telah membahas Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul sebagai pemimpin untuk membacakan ayat Al-Quran ini. Jadi Rasul membacakan Al-Quran ini kepada umatnya. Perhatikan, nanti kupas lagi ya ayat itu ya di rumah ya. Jadi berdasarkan ayat itu yang baca Al-Quran Rasul, Nabi kepada umatnya. Selain itu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tapi kita fokuskan kepada yatlu ayatihim, membacakan ayat Allah pada mereka. Jadi membacakan Al-Quran itu adalah Nabi. Nabi pada saat itu posisinya sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai pemimpin. Yang dibacakan ayatnya adalah umatnya, gitu. Jadi idealnya baca Quran itu, yang baca adalah pemimpin, yang mendengar adalah umatnya. Kenapa demikian? Karena tidak semua ayat Al-Quran bisa langsung ditafsirkan oleh umat. Saya ambil contoh ya. Di dalam Al-Quran ada perintah Allah, bunuhlah orang-orang kafir sampai tidak ada fitnah di muka bumi. Ayat Al-Quran. Tapi di ayat yang lain disebutkan, tahanlah tangan-tangan kalian, jangan buat kerusakan di muka bumi. Gitu. Bertolak belakang nggak kira-kira? Satu perintah kita suruh merangi orang-orang kafir sampai nggak ada fitnah. Tapi di ayat yang lain disebutkan, jangan engkau buat kerusakan di muka bumi dengan tangan-tangan kalian. Itu kalau dibaca langsung oleh umat ngerti nggak kira-kira? Nggak ngerti. Ini konteksnya sedang perang. Nah, otoritas perang itu adanya di mana? Ini kita lagi perang sekarang, kita harus bertahan, kita harus menyerang. Itu ada di mana otoritasnya?
Pemimpin gitu. Jadi kapan kita harus menahan tangan kita, kapan kita harus angkat senjata, itu pemimpin yang mengatakan gitu. Jadi makanya yatslu ayatihim, dibacakan oleh Nabi ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Bisa mulai dijawab ya. Jadi tilawah pun bisa secara jauh kita baca, boleh. Kita mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan, tapi secara esensi yang bacakan adalah pemimpin. Ibadah apa lagi kira-kira yang bisa kita kerjakan, tunaikan secara sendiri-sendiri, biar kita paham urgensi pentingnya dari bersama-sama. Tidur. Hah? Tidur. Tidur. Luar biasa. Tidur ibadah. Senyum aja. Jadi dalam Islam itu iman sekalian, tidak ada dikotomi antara ibadah makdoh dengan aktivitas yang lain. Aktivitas yang lain di luar ibadah makdoh kayak sholat, zakat, saum, haji pun bisa bernilai ibadah. Itulah hebatnya Islam. Semua aspek kehidupan kita sehari 24 jam itu bisa semua jadi ibadah. Jadi ibadah bukan cuma sekedar sholat, zakat, saum, haji, bahkan aktivitas kita kerja. Kalau kita sadar kita kerja, ini perintah Allah untuk menafkahi keluarga, maka keluarga kita pagi-pagi cari nafkah, ibadah. Asal punya ilmu. Cuma asal nyelonong pagi, pulang sore, nggak ilmunya, ya nggak bernilai ibadah. Tapi kalau sadar ini perintah Allah, perintah Rasulullah untuk cari nafkah buat anak dan istrinya, dia keluar sore, keluar malam, keluar pagi, maka menjadi ibadah. Jadi aktivitas kita apapun juga, kalau ada ilmunya dalam rangka mengharapkan ridho Allah, menjadi ibadah namanya. Maka kalau lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 200 itu kan, manusia kalau kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan minta sekedar dunia saja, tapi minta juga akhirat. Karena kalau mengejar akhirat tuh dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kira-kira masih ada lagi nggak ibadah lain yang bisa kita kerjakan sendiri? Hah? Liburan. Sama ada liburan juga. Ada. Atau ibadah makruh saja lah, ibadah makruh yang sering kita kerjakan, Menilai ibadah. Ibadah yang sering kita kerjakan aja lah, kan rukun Islam ada berapa tuh? 5. Dari mulai syahadah, sholat, zakat, saum, haji, kan bisa ditanyakan. Nah, yang pertama itu syahadat. Syahadat bisa nggak sendiri, tak? Bisa nggak kira-kira? Hah? Hah? Ya kan kita mau langsung ya bisa. Tapi yang perlu apa ya? Ada saksinya, bro. Saksi buat apa? Kalau kita meninggal kan jadi pengumuman gitu. Iya, gitu iya. loh. Tapi kalau apa kita malam ini udah langsung pengen syahadat gitu, ya syahadat nggak apa-apa sih. Kalau menurutku ya. Soalnya kan itu kan diri kita sendiri sama Allah langsung gitu kan. Ya tapi kalau pengumuman kayak gitu kan perlu maksudnya biar tahu gitu maksudnya. Artinya nggak bisa dong sendiri dia ya. Tapi kalau sahnya kalau menurut saya sih sah. Udah jadi Islam juga udah syahadat mah. Coba saya kasih gambaran sedikit. Dari rukun Islam yang 5 kan ada syahadah, sholat, zakat, saum, haji. Di 4 yang ini nih, 2, 3, 4, 5, semua ibadah-ibadah di sini kita paham, kita mafhum, semua ini ada rukun dan syaratnya. Wajib. Ya kan? Sholat ada rukun dan syaratnya kan? Haji pun begitu, puasa pun begitu, ini pun begitu, semua begitu. Setiap ibadah ada rukun dan syaratnya. Rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus ada, yang kalau dia tidak ada maka tidak disebut ibadah itu. Contoh misalkan sholat, rukun sholat ada berapa? 13. Sebagian ulama mengatakan 12, sebagian ulama mengatakan 14. Dari mulai takbiratul ihram, baca Al-Fatihah sampai dengan salam. Itu kalau ada yang ketinggalan di antara 14 tadi atau 12 tadi itu, maka nggak disebut dia sholat. Bisa dipahami ya? Contoh nih, ada orang sholat maghrib 3 rakaat. Di rakaat kedua dia nggak baca Al-Fatihah sampai salam selesai. Pertanyaannya, itu sholat maghribnya sah atau enggak? Saya ulangi lagi. Sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama dibaca Al-Fatihah, rakaat terakhir dibaca Al-Fatihah, rakaat yang tengah-tengah dia nggak baca Al-Fatihah. Lupa. Sampai selesai, sampai salam, sholat maghribnya itu sah atau enggak?
Sini enggak, sini sah, sini Kalau lupa sah sih harusnya Pak. Hah? Kalau Lupa sah ya. lupa sih sah sih harusnya. Perhatikan, rukun itu sesuatu yang harus ada, baru disebut dia ibadah. Jadi kalau 3 rakaat, 2 rakaat dia baca Al-Fatihah, 1 dia enggak, sah atau enggak ibadahnya, sholatnya? Sah enggak? Sini tadi bilang enggak, sini bilang sah, yang tengah belum jawab nih. Walau alam Bingung. Gak perhatikan. Lupa gitu. Kalau ada Fatihah tidak terbaca dalam rakaat sholat kita, hukumnya sah atau tidak sholatnya? Maka jawabannya bukan nggak sah, bukan sah. Jawabannya. Kenapa? Karena dia belum sholat. Jadi nggak bisa dihukumin. Bisa paham? Karena rukunnya tertinggal. Apapun penyebabnya, mau dia lupa atau sengaja tertinggal, dia belum sholat. Kalau semua rukunnya sudah dikerjakan, baru bisa kita hukumi dia sah atau nggak sah. Tapi kalau dia belum sholat, bisa nggak dihukumin? Orang dia belum sholat, orang lagi main bola di lapangan, sholatnya sah nggak dia? Dia belum sholat. Bisa dipahami di situ. Nah, ibadah yang lain ini, sholat, zakat, saum, haji, kita semua mafhum, ada rukunnya, ada syaratnya. Tapi kenapa ketika bicara syariat ini, perintah ini, syahadah ini, orang nggak punya ilmu? Padahal semua ibadah itu ada rukun dan syarat, ada syaratnya. Gitu. Setiap ibadah tuh ada rukun dan syaratnya, termasuk syahadah. Gitu. Nah itu nanti di kesempatan lain kita bisa kaji, bisa bahas lagi. Jadi benarkah kalau kita sendiri mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, terus itu bermakna kita sudah convert jadi mu'alaf atau pindah dari agama lain menjadi agama Islam? Gitu nggak kira-kira? Iya. Faktanya sekarang nggak begitu. Harus minimal ada orang mendampingi dulu, ya kan? Kalau orang pengen masuk Islam sekarang nih ya, dia datang ke mu'alaf center atau ke masjid kemana, harus ada yang mendampingi dia untuk salaman, mengucapkan syahadah. Itu sekarang kita saksikan di masyarakat. Jadi nggak bisa sendiri. Iya, sertifikat administrasi lah. Tapi minimal ada orang yang menyaksikan dan membimbing dia. Pastikan apakah dia mau bersyahadat itu terpaksa atau tidak terpaksa, itu perlu diklarifikasi. Jadi minimal ada orang menyaksikan. Tapi nanti untuk detailnya kita kaji di pertemuan berikutnya. Nah, jadi bicara masalah syahadah pun nggak bisa sendiri. Jadi nggak ada ibadah yang bisa dikerjakan sendiri ternyata gitu. Nah ini harus kita renungkan. Jadi kalau kita dihadirkan oleh Allah, diciptakan Allah, tidak ada tujuan lain untuk beribadah kecuali ibadah, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nggak ada tujuan lain manusia dihadirkan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Dan ternyata ibadah itu nggak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus bersama-sama. Dalam proses belajar boleh sajalah kita semua sendiri gitu kan, tapi harus paham hakikatnya. Kayak tadi sholat, tadi puasa ternyata apa? Agar kita menjadi la'allakum tatakun. Bisa nggak tatakun sendiri kira-kira? Bisa nggak? Nggak akan pernah bisa. Sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa nggak mungkar sendiri? Mencegah mungkar sendiri? Nggak bisa juga. Jadi kita benar diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan yang namanya ibadah, tapi ternyata ibadah nggak bisa dikerjakan kecuali bersama-sama. Nah itu yang menjadi renungan kita hari ini. Sudahkah benar cara berislam kita? Jangan kita jungkir balik. Allah nggak ridho dengan ibadah kita. Itu yang harus terus kita pelajari, kita dalami. Agar apa? Sampai akhir hayat kita nanti Allah ridho kepada kita mati dalam penuh husnul. Karena ibadah-ibadah kita semua sudah tertuju mengikuti perintah-perintah Allah. Sudah 11:30, nanti kita gunakan waktu kita untuk diskusi lagi. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.